Hai hai hai, perkenalkan nama saya Siti Nurfitri. Namaku Eki Ardina. Namaku Mimo Azizah. Saya Miftah Sudur. Aku Alifa Lutfianisa. Pertama, saya menyukai dunia perusahaan dan saya juga menyukai dunia perbisnisan, sehingga ketika saya tahu adanya mata kuliah ini, tidak ada alasan saya untuk menolaknya. Mata kuliah ini membantu untuk menentukan standar kinerja, kriteria evaluasi, dan hasil individu. Selain itu, analisa jabatan ini juga dapat digunakan untuk membuat penilaian saat perusahaan melakukan pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan karyawan. Belajar analisa jabatan mungkin menjadi lebih mengenal arti dalam suatu jabatan yang dipercayakan kepada satu orang. Memberikan pengalaman baru dalam bidang industri dan organisasi suatu perusahaan yang dapat mengobservasi lingkungan perusahaan dan budaya perusahaan. Memang mata kuliah analisa jabatan ini menjadi dasar bagi saya ketika nanti memang saya akan terjun ke dalam dunia pekerjaan atau di dalam sebuah perusahaan di mana akan bertemu dengan atau menemukan banyak jabatan-jabatan tentunya di sana. Kemudian saya mempunyai dasar bagaimana cara saya menguraikan beberapa jabatan di sana, kemudian bagaimana cara saya mengetahui job desk-nya, kemudian job spesifikasinya seperti apa, kemudian nanti ketika pada proses rekrutmen apa-apa saja yang harus saya persiapkan untuk menjadi tolak ukur dalam proses rekrutmen tersebut. Seperti itu kurang lebih. Karena aku udah mempunyai planning untuk bekerja di sebuah perusahaan dan ingin sekali memahami juga mengerti bagaimana cara menganalisa wewenang, tanggung jawab, dan hal-hal lainnya yang masih berkaitan dengan penganalisaan sebuah jabatan di perusahaan. Jabatan terdiri dari dua kata, yaitu analisa dan jabatan. Jadi seperti yang sudah kita tahu, analisa berarti ada keterkaitannya dengan gimana cara kita menguraikan, menjabarkan berbagai informasi. Kemudian jabatan-jabatan itu apa gitu. Jadi jabatan itu sekelompok tugas yang dibebankan pada seseorang pada sebuah perusahaan, baik itu berbentuk struktural maupun fungsional gitu. Jadi analisa jabatan itu secara tidak langsung menguraikan atau mengumpulkan segala informasi terkait dengan jabatan yang ada di dalam suatu perusahaan. Kemudian sebenarnya apa sih gunanya analisa jabatan ini atau fungsinya tuh apa sih? Sebenarnya ada beberapa fungsi atau beberapa hal-hal yang bisa kita manfaatkan dari analisa jabatan ini, terutama pada sebuah perusahaan tentu saja akan berguna pada saat proses rekrutmen, di mana kita harus mengetahui dulu jabatan itu seperti apa, terus pengampu jabatannya siapa, terus kemudian pada saat evaluasi jabatan itu diperlukan juga analisa jabatan untuk mengetahui sejauh mana jabatan tersebut sudah berjalan, apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu. Analisa jabatan itu adalah suatu proses pengumpulan data atau informasi yang menyangkut tentang jabatan atau pekerjaan untuk menghasilkan yang namanya job description. Analisa jabatan menurut saya bukan hanya sekedar bagaimana cara kita menganalisa suatu jabatan. Jauh daripada itu, mengajarkan kita bagaimana cara kita memaknai suatu jabatan di dalam sebuah perusahaan. Profesi yang aku minati nantinya yaitu HRD atau Human Research Development. Jadi pekerjaan yang dilakukan adalah rekrutmen, menentukan salary, dan lain-lain. Nah, dalam tahapan rekrutmen ini kita perlu menganalisa seseorang apakah ia sesuai dengan jabatan yang ada di sebuah perusahaan tersebut. Human resource di salah satu perusahaan, tapi di samping itu saya juga menyukai menjadi bagian dari konseling, yaitu menjadi seorang konselor.
untuk saat ini menjadi seorang HRD. Tentu saja profesi itu relate dengan jurusan yang saya ambil sekarang sebagai mahasiswa psikologi. Jadi konselor dan entrepreneur adalah HRD, karena HRD merupakan salah satu cita-cita saya. Mengapa saya memilih HRD? HRD itu sangat penting dalam perusahaan karena HRD memiliki peran yang sangat sentral dalam mengatur dan memanajemen sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan itu sendiri.